Apabila Allah telah membukakan salah satu jalan makrifat bagimu, jangan engkau hiraukan mengapa hal itu terjadi, meski amalmu sedikit dan ibadahmu masih jauh dari sempurna. Karena sesungguhnya, ketika Allah menyingkap tabir dan memperlihatkan cahaya pengenalan kepadanya, itu bukanlah balasan dari amal yang engkau kerjakan. Itu adalah hadiah, itu adalah rahmat. Itu adalah undangan khusus dari Dia yang tidak pernah membutuhkan alasan, sebab seluruh alasan hanyalah miliknya. Lafaz Allah yang senantiasa hadir di dalam hati adalah tanda bahwa hati itu sudah disentuh oleh cahaya kasih-Nya. Seseorang mungkin tidak pandai berdoa panjang, tidak terbiasa membaca ratusan wirid atau amalnya biasa-biasa saja. Namun jika dalam hatinya ada lafaz Allah yang tidak pernah padam, ada ingatan kepada Allah yang tidak bisa ia hapus meski ia coba, maka itu adalah bukti bahwa Allah sendiri yang telah menitipkan namanya di dalam kalbu. Itu bukan karya manusia, bukan hasil jerih payah, melainkan semata-mata tarikan dari langit yang mengundang seorang hamba untuk hadir di hadapannya. Makrifat bukanlah hasil dari tumpukan amal, melainkan sebuah pintu yang Allah bukakan dengan kunci yang hanya Dia miliki. Amal adalah kewajiban, amal adalah persembahan, amal adalah bentuk syukur, tetapi makrifat adalah anugerah. Engkau bisa mengisi hidup dengan berjuta amal, namun tanpa izinnya, engkau tidak akan pernah merasakan manisnya mengenal Dia. Sebaliknya, engkau bisa menjadi seorang yang sederhana dalam amal, namun Allah menyingkapkan tabirnya dan menghadirkan cahaya makrifat di hatimu, sehingga engkau hidup dengan kesadaran ilahi yang tidak pernah padam. Maka tidakkah engkau menyadari betapa kecil nilai amal yang engkau persembahkan dibandingkan dengan makrifat yang Allah karuniakan? Amalmu engkau persembahkan dengan keterbatasan manusia, penuh cacat, penuh kelalaian, sering terhijab oleh ria, ujub, atau bahkan keletihan. Sedangkan makrifat adalah persembahan Allah kepadamu, murni, suci, tanpa cacat, penuh rahasia yang menenangkan jiwa. Apakah pantas engkau menimbang amalmu yang sedikit dengan anugerah yang begitu agung, anugerah yang tidak bisa dibeli? Makrifat adalah hadiah yang tidak bisa dibeli oleh waktu panjang dalam ibadah, tidak bisa diminta dengan mulut yang hanya berucap tanpa hati, tidak bisa ditukar dengan jerih payah yang masih menyisakan pamrih. Ia datang tiba-tiba, mengetuk hati, lalu menguasai seluruh kesadaran. Ketika seseorang mendapatkannya, ia akan hidup dengan pandangan baru. Segala sesuatu terasa penuh dengan jejak Allah, dan tidak ada satu pun yang terlepas dari cahayanya. Seorang hamba yang beramal sepanjang hidup mungkin berharap agar kelak Allah menatapnya dengan kasih sayang, tetapi seorang hamba yang dibukakan pintu makrifat sudah merasakan kasih sayang itu sejak sekarang. Dia merasakan Allah hadir dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap detik kesadaran. Dunia tidak lagi dilihat dengan mata biasa, melainkan dengan hati yang bercahaya. Semua yang ada hanyalah ayat-ayat yang menunjuk kepada Allah, bahkan dirinya sendiri menjadi tanda kecil dari keagungannya. Tidakkah engkau heran mengapa ada orang sederhana, bahkan tidak dikenal, tetapi hatinya bersinar dengan ketenangan? Tutur katanya memantulkan kebenaran, dan kehadirannya membuat orang lain merasa dekat dengan Allah. Itu bukan karena amal yang ia perlihatkan, melainkan karena anugerah makrifat yang Allah tanamkan dalam dirinya. Lafaz Allah di dalam hati, lafaz Allah dalam hati bukan sekadar ucapan, ia bukan sekadar zikir di bibir yang bisa berhenti kapan saja. Lafaz itu adalah nyala yang Allah letakkan di dalam dada. Ia hidup bahkan ketika engkau diam. Ia berbisik bahkan ketika lidahmu tak bergerak. Ia menyala bahkan ketika engkau lalai. Inilah yang membedakan amal lahir dengan anugerah batin. Amal lahir engkau lakukan dengan tenaga. Engkau rukuk, engkau sujud, engkau berdoa, engkau bersedekah. Namun anugerah batin hadir tanpa usahamu. Lafaz Allah ada di hati meski engkau tidak sedang berzikir dengan lisan. Ia menjadi pusat kesadaranmu, sumber tenangmu, alasan engkau kembali bangkit ketika jatuh. Bayangkan seorang anak yang diberi hadiah perhiasan oleh ayahnya. Apakah anak itu akan sombong dan berkata, "Aku mendapatkannya karena usahaku sendiri?" Tentu tidak. Anak itu sadar bahwa ia diberi hadiah karena ayahnya mencintainya, bukan karena ia layak. Begitulah makrifat. Engkau diberi karena Allah mencintaimu, bukan karena engkau layak. Dan bukankah itu membuatmu semakin tunduk, semakin malu, semakin ingin menyembah dengan hati yang ikhlas? Jangan hiraukan, mengapa? Ketika pintu makrifat dibukakan, banyak orang bertanya-tanya, mengapa aku? Atau bagaimana bisa aku merasakannya padahal amalanku sedikit? Pertanyaan ini seringkali justru menjadi penghalang.
Karena makrifat bukanlah soal logika. Ia adalah rahasia yang diberikan Allah semata-mata karena kehendaknya. Jika engkau sibuk mencari mengapa, engkau bisa terjebak pada kesombongan atau kebingungan. Yang seharusnya engkau lakukan adalah menerima dengan syukur. Jangan hiraukan mengapa aku, karena itu bukan urusanmu. Urusanmu hanyalah menjaga anugerah itu agar tidak padam. Urusanmu hanyalah merawat cahaya itu dengan kerendahan hati, dengan amal yang ikhlas, dengan rasa syukur yang dalam. Allah memilih hambanya sesuai dengan hikmahnya. Ada yang diberi jalan lewat amal panjang, ada yang diberi jalan lewat ujian berat, ada yang diberi jalan lewat cinta yang membakar hati, ada pula yang tiba-tiba disentuh dengan rahmat tanpa sebab yang jelas. Semua adalah kehendaknya. Maka jangan hiraukan mengapa, terimalah, jagalah, syukurilah. Amal sebagai persembahan, makrifat sebagai undangan amal ibarat bunga yang engkau letakkan di hadapan raja. Bunga itu indah bagimu, tapi apakah raja benar-benar membutuhkan bunga darimu? Tidak. Raja memiliki kebun luas dengan ribuan bunga yang jauh lebih indah, namun engkau tetap mempersembahkan bunga itu sebagai tanda cinta, tanda hormat. Demikianlah amal. Ia bukan sesuatu yang Allah butuhkan, melainkan sesuatu yang engkau butuhkan untuk mengekspresikan cintamu. Sedangkan makrifat adalah undangan khusus dari raja, agar engkau tidak hanya mempersembahkan bunga di luar istana, melainkan masuk ke ruang dalam, duduk dekat dengannya dan mengenal wajahnya. Maka bagaimana mungkin engkau menimbang bunga kecilmu dengan undangan agung itu? Amalmu hanyalah persembahan dari hamba, sedangkan makrifat adalah persembahan dari Allah. Nilai yang tak terbandingkan amal yang engkau kerjakan terbatas oleh waktu dan tenaga. Hari ini engkau semangat, besok engkau malas. Hari ini engkau khusyuk, besok engkau lalai. Semua amalmu terikat oleh kelemahan manusiawi, tetapi makrifat sekali Allah bukakan akan terus menjadi cahaya yang menuntunmu, meski engkau jatuh bangun dalam amal. Apakah ini berarti amal tidak penting? Tidak. Amal tetap penting, amal tetap jalan yang harus ditempuh, amal tetap kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Namun engkau harus mengerti bahwa amal hanyalah sarana, bukan tujuan. Tujuannya adalah pengenalan kepada Allah. Tujuannya adalah hadirnya lafaz Allah di dalam hati. Tujuannya adalah makrifat. Maka janganlah engkau sombong dengan amal, dan jangan pula putus asa karena amalmu sedikit. Karena yang menentukan bukanlah amal itu sendiri, melainkan rahmat Allah yang memilih untuk menjadikannya pintu makrifat atau tidak. Kesadaran yang membuat rendah hati. Makrifat bukan membuat seseorang merasa lebih mulia dari orang lain. Justru makrifat sejati membuat seseorang semakin rendah hati, semakin merasa tidak punya apa-apa, karena ia tahu, semua yang ia miliki hanyalah pemberian, semua yang ia rasakan hanyalah titipan, semua cahaya yang ia nikmati hanyalah pancaran dari Allah, bukan miliknya sendiri. Maka orang yang mendapat anugerah makrifat sejati akan menunduk dengan penuh rasa syukur, bukan berdiri dengan kesombongan. Ia akan menganggap amalnya remeh, tetapi tidak meninggalkannya. Ia akan mencintai Allah lebih dalam, bukan karena ingin surga atau takut neraka, melainkan karena ia merasakan kehadiran Allah dalam hati. Rahasia makrifat adalah bahwa Allah memilih siapa yang Dia kehendaki untuk dikenalkan kepadanya. Tanda paling nyata dari makrifat adalah hadirnya lafaz Allah dalam hati, yang selalu hidup meski lidah tidak bergerak. Jika Allah sudah membukakan jalan itu, jangan engkau sibuk bertanya mengapa. Jangan pula engkau merasa amalmu kecil dan tidak layak, karena makrifat bukanlah balasan amal, melainkan anugerah murni dari Allah. Engkau mempersembahkan amal kepada Allah dengan segala kekurangan, sedangkan Allah mempersembahkan makrifat kepadamu dengan kesempurnaan. Maka tidakkah engkau sadar betapa kecil arti amalmu dibandingkan dengan rahmat yang Dia limpahkan? Tidakkah engkau mengerti bahwa semua ini adalah tanda cintanya, undangannya, dan rahasianya yang tak ternilai? Makrifat itu ibarat cahaya yang menembus relung terdalam jiwa. Ketika cahaya itu datang, ia tidak menunggu kesiapanmu. Ia tidak menunggu engkau selesai dengan segala ritualmu. Ia tidak menunggu engkau sempurna dalam amal. Ia datang tiba-tiba, seakan memaksa jiwamu untuk membuka mata batin yang selama ini tertutup oleh kabut dunia. Lafaz Allah yang hidup di dalam hati adalah bukti paling nyata dari rahmat ini. Engkau mungkin sibuk dengan dunia, tetapi di balik kesibukan itu ada suara lembut yang selalu berbisik. Allah, Allah. Ketika engkau gelisah, suara itu menghiburmu.
Ketika engkau jatuh, suara itu mengangkatmu. Ketika engkau sendirian, suara itu menemanmu. Dan ketika engkau lalai, suara itu membangunkanmu. Apakah engkau sanggup menciptakan suara itu dengan usahamu sendiri? Tidak. Ia bukanlah karya manusia, melainkan hembusan kasih dari Dia yang lebih dekat daripada urat lehermu. Makrifat tidak terikat pada banyaknya amal, tetapi amal tetap menjadi wadah yang menjaga makrifat. Amal adalah pagar yang melindungi bunga, sedangkan makrifat adalah bunga itu sendiri. Bunga bisa tumbuh tanpa pagar, tetapi mudah dirusak angin dan binatang. Begitu pula makrifat, ia bisa hidup dalam hati tanpa amal yang banyak, tetapi tanpa amal yang menjaga, ia rawan layu, rawan pudar, rawan diganggu oleh bisikan dunia. Maka meski amalmu sedikit, jangan berhenti. Meski engkau merasa tidak mampu mengejar orang lain, tetaplah lakukan. Sebab amalmu adalah tanda syukur atas makrifat yang telah dianugerahkan. Jangan engkau bandingkan dirimu dengan orang lain. Ada orang yang beramal dengan khusyuk dengan banyak ibadah lahir, tetapi Allah belum membukakan pintu makrifat baginya. Ada pula orang yang amalnya sederhana, namun hatinya penuh dengan cahaya makrifat. Itu semua bukan ukuran amal, melainkan ukuran rahmat. Maka jangan sekali-kali menghina orang yang tidak engkau lihat amalnya, karena bisa jadi Allah telah menaruh namanya di dalam hati orang itu. Dan jangan pula engkau merasa rendah diri karena amalmu sedikit, karena bisa jadi Allah telah memilihmu untuk merasakan kehadirannya lebih awal. Makrifat itu menundukkan, bukan meninggikan. Ia mengajarkan bahwa manusia hanyalah titik kecil di tengah lautan tak terbatas. Ia mengajarkan bahwa semua amal yang engkau lakukan hanyalah sebutir pasir di tepi pantai dibandingkan dengan samudera rahmat Allah. Ketika engkau menyadari hal ini, engkau tidak lagi membanggakan amalmu. Engkau justru merasa malu karena engkau mempersembahkan sesuatu yang remeh kepada Tuhan yang memberi segalanya. Renungkanlah, engkau mengangkat tangan dalam doa, meminta rezeki, kesehatan, dan ketenangan. Engkau mempersembahkan beberapa rakaat salat, beberapa lembar bacaan, beberapa tetes air mata, tetapi Allah membalas dengan kehidupan, dengan udara yang engkau hirup, dengan kesehatan yang membuatmu berdiri, dengan kesempatan untuk mencintai dan dicintai, dengan makrifat yang menyalakan hati. Bagaimana mungkin engkau merasa amalmu sepadan dengan pemberian itu? Makrifat sejati membuatmu melihat bahwa seluruh hidupmu adalah pemberian, bukan prestasi. Nafasmu adalah pemberian. Detak jantungmu adalah pemberian, bahkan kesadaranmu untuk beribadah pun adalah pemberian. Maka di manakah letak aku dalam semua amalmu? Tidak ada. Yang ada hanyalah Allah yang memberi taufik, Allah yang menggerakkan, Allah yang menerima, Allah pula yang menghadiahkan cahaya makrifat sebagai tanda cintanya. Seseorang yang mendapat anugerah makrifat tidak lagi terikat pada logika hitung-hitungan amal. Ia tidak lagi berkata, aku sudah beribadah sekian banyak, maka aku layak mendapat ini. Sebaliknya, ia berkata, amalku ini terlalu sedikit, tapi Allah memberiku lebih banyak dari yang aku harapkan. Dari kesadaran inilah lahir rasa syukur yang tak terhingga, dan dari syukur itu lahirlah kerendahan hati yang membuat amalnya menjadi lebih ikhlas. Makrifat juga mengajarkan bahwa jalan menuju Allah itu banyak. Ada orang yang disadarkan lewat sakit, ada yang lewat kehilangan, ada yang lewat perenungan panjang, ada pula yang lewat kebahagiaan. Allah punya jalan yang tak terbatas, dan setiap jalan adalah rahasia yang hanya diketahui olehnya. Maka jangan heran jika engkau merasa tiba-tiba tersentuh oleh makna Allah di hatimu, tanpa sebab yang jelas. Itu adalah jalanmu, jalan khusus yang Allah pilihkan untukmu. Ketika makrifat hadir, engkau akan melihat dunia dengan pandangan baru. Segala sesuatu terasa berbeda. Burung yang berkicau tidak lagi sekadar bunyi, melainkan tanda kasih Allah. Angin yang berhembus bukan sekadar udara, melainkan sapaan lembut dari Tuhan. Matahari yang bersinar bukan sekadar panas, melainkan cahaya cinta yang mengingatkanmu bahwa Allah Maha Memberi. Bahkan kesedihan dan luka pun engkau lihat sebagai undangan untuk lebih dekat dengannya. Semua berubah. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena hatimu berubah. Inilah yang dimaksud dengan lafaz Allah di hati. Ia bukan sekadar kata, melainkan kacamata baru yang membuatmu melihat segalanya dalam cahaya Allah. Engkau tidak bisa lagi lari darinya, karena kemanapun engkau memandang, di situ engkau melihat jejaknya. Bahkan ketika engkau lalai, hati kecilmu tetap berbisik, kembalilah. Namun ingatlah, makrifat juga bisa diuji. Allah mungkin memberimu rasa manis makrifat di awal, lalu mengujimu dengan keringnya hati.
agar engkau tahu bahwa semua itu adalah murni karunia-Nya. Jangan salah sangka jika suatu saat engkau merasa hati kering, doa tidak khusyuk, zikir hambar. Itu bukan berarti Allah meninggalkanmu. Itu hanyalah ujian agar engkau semakin merendah, semakin sabar, semakin ikhlas. Seperti seorang ayah yang sesekali melepaskan tangan anaknya, agar anak itu belajar berjalan sendiri. Allah pun terkadang menyembunyikan manisnya marifat, agar engkau tidak bergantung pada rasa, tetapi tetap setia kepadanya. Makrifat sejati bukan hanya tentang merasakan Allah di hati, tetapi tentang tetap setia meski hati terasa kosong, karena makrifat bukan sekadar pengalaman spiritual, melainkan kesadaran mendalam bahwa Allah selalu ada, entah engkau merasa atau tidak. Maka orang yang benar-benar mengenal Allah tidak bergantung pada rasa, ia bergantung pada keyakinan. Ia tahu bahwa Allah lebih nyata daripada segala rasa yang datang dan pergi. Makrifat juga mengajarkan keseimbangan. Engkau tidak boleh meninggalkan amal dengan alasan sudah mengenal Allah. Karena amal adalah bukti cinta, amal adalah jalan syukur. Bayangkan seorang kekasih yang berkata mencintai, tetapi tidak pernah memberi tanda cinta. Apakah cintanya tulus? Demikian pula seorang hamba yang merasa mengenal Allah, tetapi tidak lagi beramal. Itu tanda ia tertipu oleh perasaannya sendiri. Makrifat sejati justru membuat amal menjadi lebih ikhlas, lebih ringan, lebih indah. Karena engkau tidak lagi beramal demi pahala atau pujian, melainkan semata-mata demi cinta kepada Allah. Maka jangan hiraukan mengapa Allah membukakan jalan itu bagimu, meski amalmu sedikit. Terimalah dengan syukur. Jangan bandingkan dengan orang lain. Jangan pula merasa lebih mulia, karena makrifat bukan hadiah untuk berbangga, melainkan amanah untuk menjaga hati. Allah memilihmu bukan karena engkau lebih baik, melainkan karena Dia ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Itu saja sudah cukup untuk membuatmu menunduk dalam rasa syukur yang dalam. Dan ingatlah, perjalanan makrifat tidak pernah selesai. Setiap hari ada tabir yang disingkapkan. Setiap saat ada rahasia baru yang ditunjukkan. Jangan pernah merasa sudah sampai, karena Allah tidak terbatas dan pengenalan kepadanya pun tidak terbatas. Setiap detik adalah kesempatan untuk semakin dekat, semakin larut, semakin menyatu dalam cinta kepadanya. Makrifat bukan tujuan akhir, melainkan pintu. Pintu menuju pengabdian yang lebih ikhlas, pintu menuju cinta yang lebih murni, pintu menuju kesadaran bahwa engkau hanyalah hamba. Maka jika Allah sudah membukakan pintu itu, jangan sia-siakan. Masuklah dengan rendah hati, berjalanlah dengan sabar dan biarkan Allah sendiri yang menuntun langkahmu. Engkau mungkin merasa amalmu sedikit, tapi jangan pernah berhenti. Amalmu adalah bunga kecil yang kau bawa masuk ke ruang cinta, dan meski bungamu sederhana, Allah tetap menerimanya. Karena yang membuat bunga itu bernilai bukanlah keindahannya, melainkan cinta yang menyertainya. Begitu pula amalmu meski sederhana akan bernilai tak terhingga jika dilakukan dengan cinta dan syukur atas anugerah makrifat yang Allah titipkan. Pada akhirnya, seluruh rahasia ini bermuara pada satu hal. Allah ingin dikenal. Dia tidak membutuhkanmu tetapi Dia memilihmu. Dia tidak memerlukan amalmu tetapi Dia memberimu kesempatan untuk beramal. Dia tidak butuh cintamu, tetapi Dia menaruh cintanya dalam hatimu. Maka apalagi yang bisa engkau lakukan selain bersyukur, mencintai dan menyerahkan seluruh hidupmu kepadanya. Makrifat itu ibarat mata air yang tersembunyi jauh di dalam tanah. Ia tidak tampak di permukaan, tetapi ketika Allah menghendaki, tiba-tiba tanah itu retak dan airnya memancar. Hati manusia pun demikian. Ada hati yang tampak sibuk dengan amal lahir, dengan ibadah yang megah, tetapi kering dari makrifat. Ada hati yang tampak sederhana, amalnya sedikit, bahkan tertutup oleh kelemahan manusiawi. Namun di dalamnya ada mata air makrifat yang tiba-tiba menyembul karena Allah menyingkapkan tabir. Maka jangan pernah menilai diri sendiri atau orang lain dari banyaknya amal lahir, sebab makrifat adalah rahasia yang hanya Allah yang tahu di mana Dia hendak meletakkannya. Ketika lafaz Allah sudah hadir di hati, engkau tidak lagi membutuhkan banyak alasan untuk tetap hidup. Nafasmu menjadi zikir, pandanganmu menjadi doa, diammu menjadi penghambaan. Tidak ada lagi ruang kosong yang tidak terisi oleh nama Allah. Bahkan ketika engkau jatuh dalam kelalaian, ada sesuatu yang memanggilmu kembali. Ingat aku. Itulah kekuatan makrifat. Ia menjadikan hatimu rumah bagi lafaz Allah, sehingga engkau tidak bisa benar-benar jauh darinya. Orang yang telah merasakan makrifat akan menyadari betapa sia-sianya rasa bangga pada amal.
Karena apa artinya amal yang engkau kerjakan dengan tubuh fana ini? Dibandingkan dengan anugerah kesadaran akan Allah yang abadi, amalmu mungkin terbatas pada hitungan waktu. Beberapa jam, beberapa menit, beberapa detik, tetapi makrifat mengubah seluruh waktu menjadi pengenalan. Engkau makan dengan makrifat, tidur dengan makrifat, berbicara dengan makrifat, bahkan diam pun menjadi makrifat, karena seluruh hidupmu menjadi kesadaran akan kehadirannya. Jika engkau merenung lebih dalam, makrifat adalah undangan Allah untuk masuk ke ruang paling dalam hubungan antara hamba dan Tuhan. Banyak orang hanya berdiri di halaman luar, sibuk dengan amal lahiriah, tapi tidak pernah dipanggil masuk. Ada pula orang yang tanpa banyak amal yang terlihat, justru dibawa masuk ke ruang dalam, duduk di hadapannya, merasakan hangatnya cinta ilahi. Maka yang membedakan bukan banyaknya langkah yang engkau tempuh, melainkan siapa yang mengundangmu. Makrifat bukan sesuatu yang bisa engkau capai dengan keras kepala. Ia bukan hasil dari sekadar bacaan atau hafalan. Ia adalah cahaya itu tidak bisa engkau ciptakan. Ia hanya bisa ditunggu, disiapkan dengan hati yang jujur, dengan amal yang ikhlas, dengan kerendahan diri. Jika Allah berkenan, cahaya itu menyala, dan seluruh hidupmu berubah. Engkau mungkin pernah bertanya, mengapa ada orang yang tidak banyak beramal, tetapi hatinya begitu lembut, penuh cinta kepada Allah? Jawabannya sederhana, Allah menghendakinya. Allah ingin memperkenalkan dirinya kepadanya. Anugerah itu tidak bisa dijelaskan dengan akal, tidak bisa diukur dengan logika. Ia adalah misteri yang hanya bisa diterima dengan syukur. Makrifat juga mengajarkan bahwa segala sesuatu hanyalah cermin dari Allah. Engkau memandang pohon, engkau melihat kebesaran Allah. Engkau memandang laut, engkau melihat keluasan Allah. Engkau memandang manusia, engkau melihat rahasia ciptaan Allah. Bahkan engkau memandang dirimu sendiri, engkau melihat kelemahanmu dan menyadari betapa Allah melengkapinya dengan kasih sayang. Semua menjadi tanda, semua menjadi jalan, semua menjadi zikir. Orang yang berada dalam makrifat tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat. Ia melihat Allah sebagai pusat. Itulah sebabnya meskipun amalnya sedikit, ia tidak risau. Karena ia tahu, bukan amalnya yang menjadi ukuran, melainkan kasih Allah yang memilihnya. Ia tetap beramal, tapi tanpa beban, tanpa pamrih, karena ia tahu bahwa amal hanyalah tanda cinta, bukan alat tukar. Bayangkan engkau menghadap seorang raja yang maha kaya. Engkau membawa setangkai bunga kecil, layu, dan tidak wangi. Di hadapan raja, bunga itu tidak ada artinya. Namun raja tersenyum karena engkau tulus membawanya. Lalu raja memberikan kepadamu seluruh taman dengan bunga-bunga indah. Demikianlah Allah. Engkau membawa amal kecilmu yang penuh cacat. Allah membalas dengan taman makrifat yang luas tak terbatas. Apakah engkau masih merasa berhak membanggakan bunga kecilmu? Makrifat juga mengajarkan rahasia tentang waktu. Orang yang lalai menganggap waktu adalah miliknya. Ia membuangnya, ia menyesalinya, ia menghitung-hitungnya. Tetapi orang yang berada dalam makrifat tahu bahwa waktu hanyalah titipan. Setiap detik adalah kesempatan untuk mengenal Allah. Maka ia tidak pernah merasa terlambat, meski amalnya sedikit. Karena 1 detik dalam makrifat lebih berharga daripada 1000 tahun tanpa mengenal Allah. Makrifat adalah jalan ke dalam. Orang yang sibuk dengan amal lahir terkadang terjebak di luar. Sibuk dengan bentuk, lupa dengan isi. Makrifat mengajarkanmu untuk masuk lebih dalam. Dari gerakan ke makna, dari kata-kata ke hati, dari ritual ke kesadaran. Salatmu bukan sekadar rukuk dan sujud, tetapi pertemuan dengan Allah. Doamu bukan sekadar kata, tetapi percakapan hati. Zikir bukan sekadar suara, tetapi kesadaran yang terus hidup. Namun berhati-hatilah, karena makrifat juga bisa membuat orang tergelincir. Ada yang merasa cukup dengan makrifat, lalu meninggalkan amal. Ada yang merasa lebih tinggi dari orang lain karena merasakan cahaya makrifat. Itu bukan makrifat sejati, melainkan tipu daya ego. Makrifat sejati membuatmu semakin rendah hati, semakin rajin beramal, semakin merasa tidak punya apa-apa. Karena semakin engkau mengenal Allah, semakin engkau sadar betapa kecil dirimu. Makrifat bukan akhir perjalanan, tetapi awal dari perjalanan yang lebih dalam. Ia membuka pintu, tapi engkau tetap harus melangkah, engkau tetap harus beramal, engkau tetap harus bersabar, engkau tetap harus menjaga hati. Makrifat adalah cahaya yang menerangi jalan, bukan akhir dari jalan itu. Maka jangan berhenti hanya karena engkau telah melihat cahaya, teruslah berjalan sampai engkau benar-benar sampai kepadanya. Jika engkau diberi makrifat, bersyukurlah. Jangan tanyakan mengapa. Jangan bandingkan dengan orang lain. Jangan merasa lebih mulia.
Bersyukurlah dengan amal sederhana, dengan hati yang ikhlas, dengan rasa cinta yang murni, karena makrifat bukan sesuatu yang bisa engkau pertahankan dengan kekuatanmu sendiri. Ia adalah titipan, ia adalah cahaya yang bisa Allah ambil kapan saja jika engkau sombong. Hati yang dipenuhi lafaz Allah akan selalu merasa cukup. Dunia tidak lagi menjadi beban, karena hatinya sudah menemukan sumber ketenangan. Orang seperti ini bisa kehilangan segalanya, tetapi tetap bahagia karena hatinya tidak kehilangan Allah. Ia bisa hidup miskin, tetapi kaya dengan makna. Ia bisa hidup dalam cobaan, tetapi tenang dalam kesadaran bahwa Allah bersamanya. Makrifat mengajarkan bahwa Allah lebih dekat dari apapun. Engkau tidak perlu mencarinya jauh-jauh. Ia ada di hatimu. Ia ada dalam zikirmu. Ia ada dalam setiap hembusan nafasmu. Engkau hanya perlu membuka mata batinmu untuk melihatnya. Dan ketika Allah membukakan mata itu, engkau akan terkejut. Ternyata Dia selalu ada di sana sejak awal. Maka jangan pernah hiraukan mengapa Allah memilihmu. Jangan pula engkau merasa layak. Cukuplah engkau bersyukur, menjaga cahaya itu dan terus berjalan dalam kerendahan hati. Karena pada akhirnya, seluruh amalmu hanyalah persembahan kecil. Sedangkan makrifat adalah persembahan Allah kepadamu. Dan tidak ada perbandingan yang seimbang antara keduanya. Apabila engkau sudah merasakan makrifat, teruslah jaga hati. Jangan biarkan dunia mengotorinya. Jangan biarkan ego menutupinya. Jadikan amalmu sebagai bentuk syukur. Jadikan kesabaranmu sebagai bukti cinta. Jadikan kerendahan hatimu sebagai pakaian sehari-hari. Karena makrifat bukan sekadar rasa tetapi cara hidup. Ia adalah kesadaran yang mengubah segalanya. Menjadikan seluruh hidupmu sebuah doa yang tak pernah berhenti. Ada saat di mana seorang hamba merasa dirinya hanyalah sebutir debu di tengah hamparan luasnya alam semesta. Ia merasa kecil, lemah dan tidak memiliki daya upaya. Tetapi justru pada titik paling rapuh itulah rahasia makrifat seringkali dibukakan oleh Allah. Lafaz Allah yang senantiasa bergetar dalam hati menjadi tanda bahwa ia dipilih untuk mengenalnya, bukan karena kekuatan amal atau banyaknya ibadah, melainkan semata karena Allah berkehendak. Bukankah anugerah terbesar dalam hidup seorang manusia adalah ketika Allah mengizinkannya untuk mengenal dirinya? Ada orang yang sepanjang hidup sibuk dengan ibadah lahiriah, memperbanyak amal dan menumpuk pahala, namun hatinya kering. Tidak pernah merasakan nikmatnya kehadiran Allah dalam setiap denyut nafas. Ada pula orang yang amalnya biasa saja, bahkan masih jauh dari sempurna, tetapi tiba-tiba hatinya dipenuhi cahaya. Ia melihat rahasia di balik hijab. Ia merasakan Allah hadir dalam setiap langkah. Itu bukan karena amalnya, tapi karena kasih sayang Allah yang ingin memperkenalkan dirinya. Jika Allah sudah memilih untuk membuka pintu makrifat, maka seorang hamba tidak pantas bertanya, "Mengapa aku?" Karena pertanyaan itu hanya menambah hijab antara dirinya dengan Allah. Bukankah Allah bebas memberikan rahmat kepada siapa saja yang Dia kehendaki? Maka yang seharusnya dilakukan adalah syukur, bukan sangka-sangka. Ridha bukan rasa curiga. Sebab makrifat bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan usaha manusia, melainkan anugerah murni yang diberikan kepada hati yang Allah kehendaki. Bayangkan, di antara jutaan manusia yang hidup, Allah memilih satu hati untuk dititipi cahayanya. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuat seorang hamba tenggelam dalam rasa malu sekaligus syukur. Malu karena ia tahu betapa sedikit amalnya. Syukur, karena meski dirinya tidak pantas, Allah tetap sudi mendekatkannya. Inilah yang membuat para arif billah selalu menundukkan wajah. Tidak pernah merasa lebih suci meski hatinya dipenuhi nur. Mereka sadar bahwa semua itu bukan hasil usaha, tetapi hadiah dari Allah. Seringkali manusia terjebak dalam hitungan amal. Ia merasa semakin banyak amal maka semakin dekat dengan Allah. Padahal jika amal itu tidak diberi ruh ikhlas dan cahaya makrifat, maka amal hanyalah gerakan kosong. Ya ibarat tubuh tanpa jiwa. Sedangkan makrifat menjadikan amal sederhana pun bercahaya. Satu zikir yang keluar dari hati yang penuh makrifat lebih bernilai daripada ribuan zikir yang hanya keluar dari lisan tanpa ruh. Maka jelaslah bahwa makrifat adalah ruh dari ibadah. Makrifat itu ibarat seorang kekasih yang mengundangmu masuk ke dalam ruang rahasia. Ia tidak memperhitungkan berapa kali engkau pernah berbuat baik kepadanya. Ia tidak menunggu sampai engkau benar-benar sempurna. Ia hanya ingin memperkenalkan dirinya kepadamu, agar engkau tahu siapa yang selama ini engkau cari, siapa yang selama ini engkau sembah dalam sujud-sujudmu. Bila undangan itu sudah datang, maka jangan lagi sibuk menghitung dirimu.
Hadirkan dirimu sepenuhnya. Jangan hiraukan bisikan pikiran yang berkata, aku belum pantas, aku belum banyak beramal. Karena justru Allah sedang menunjukkan kepadamu bahwa makrifat itu bukan tentang pantas atau tidak pantas, melainkan tentang kasih sayangnya. Ada sebuah rahasia yang seringkali dilupakan manusia. Allah tidak membutuhkan amal kita, semua amal kita sebanyak apapun, tidak menambah keagungannya. Dan jika kita tidak beramal, tidak mengurangi kebesarannya. Amal adalah jalan bagi kita untuk mendekat, bukan kebutuhan Allah. Maka ketika Allah sudah membukakan makrifat, bahkan sebelum amal kita sempurna, itu adalah tanda cinta, tanda bahwa Dia lebih mendahulukan kasih-Nya daripada perhitungan amal. Hati yang telah disentuh makrifat akan berubah. Ia tidak lagi mencari dunia. Ia tidak lagi silau oleh pujian manusia. Ia tidak lagi sibuk menghitung pahala. Ia hanya sibuk menjaga getaran lafaz Allah dalam hatinya. Karena ia tahu, itulah intisari dari segalanya. Dunia hanya sementara, amal bisa saja rusak oleh ria. Pahala bisa lenyap karena keangkuhan. Tetapi makrifat, jika sudah tertanam, menjadi akar yang mengikat hati langsung kepada Allah. Makrifat membuat seseorang hidup dalam kesadaran. Ia makan, minum, tidur, berjalan, bekerja, semuanya dengan rasa hadir bersama Allah. Ia tidak lagi merasa sendiri. Ia tidak lagi takut akan masa depan. Sebab ia tahu Allah selalu bersamanya. Makrifat melahirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Sebab di dalam hatinya selalu ada lafaz Allah yang menenangkan. Namun perjalanan makrifat juga bukan tanpa ujian. Justru ketika Allah membukakan pintu itu, cobaan bisa datang lebih besar. Setan akan menggoda dengan kesombongan. Engkau sudah dekat dengan Allah, engkau lebih tinggi dari yang lain. Atau ia diuji dengan keraguan. Apakah ini benar dari Allah atau hanya ilusi hatimu? Maka seorang arif harus berhati-hati, jangan sampai anugerah makrifat berubah menjadi jerat yang membuatnya terperangkap dalam ujub dan takabur. Kunci selamat adalah tawadhu, menyadari bahwa meski hati telah diberi cahaya, dirinya tetap seorang hamba, tidak lebih, tidak pantas sombong, sebab makrifat bukan tanda kelebihan diri, tapi tanda kasih Allah. Bila seseorang terjebak dalam kesombongan karena makrifat, itu pertanda cahaya itu akan segera dicabut, sebab cahaya tidak bisa tinggal di hati yang penuh angkuh. Maka ketika makrifat datang, jagalah ia dengan syukur, tawadhu, dan istiqamah. Syukur karena Allah telah memberi. Tawadhu karena tanpa Allah kita bukan apa-apa. Istiqamah karena makrifat harus dijaga dengan amal yang ikhlas. Meski amal tidak sebanding dengan anugerah Allah, tapi amal adalah cara kita menjaga kesadaran itu tetap hidup. Ada rahasia lain. Makrifat bukanlah akhir, melainkan awal. Awal dari perjalanan panjang menuju makrifat yang lebih dalam. Awal dari cinta yang lebih besar. Awal dari pengenalan yang tak pernah selesai. Sebab Allah Maha Luas dan seorang hamba tidak akan pernah bisa mengenalnya sepenuhnya. Setiap detik Allah bisa memperlihatkan wajahnya dengan cara yang baru. Setiap hembusan nafas ada rahasia baru yang bisa dibuka. Maka perjalanan makrifat adalah perjalanan tanpa ujung. Disinilah seorang hamba harus terus menjaga dirinya. Jangan pernah merasa cukup, jangan pernah berkata, aku sudah sampai. Karena orang yang merasa sudah sampai justru ia baru mulai tertinggal. Sedangkan orang yang merasa selalu haus akan makrifat, ia akan terus berjalan. Dan Allah akan terus menambahkan cahaya baginya. Lafaz Allah yang selalu hadir dalam hati adalah tanda paling jelas dari makrifat. Itu bukan sekadar kata, tapi cahaya yang hidup. Ia membuat hati bergetar, mata menangis, tubuh merinding, dan jiwa tenang. Lafaz itu bukan lagi hanya ucapan, tapi menjadi denyut kehidupan. Inilah yang disebut zikrullah sejati, zikir yang tidak pernah berhenti, bahkan saat lisan diam sekalipun. Maka, ketika engkau merasakan getaran lafaz itu dalam hatimu, jangan pernah mengabaikannya. Itulah hadiah yang paling mahal. Dunia dan seisinya tidak bisa menandinginya. Karena dunia hanya fana. Sedangkan makrifat adalah pintu menuju keabadian. Allah sudah memperkenalkan dirinya kepadamu. Dan itu adalah kehormatan yang tidak semua orang dapatkan. Pada akhirnya, seorang arif akan menyadari bahwa amal-amal yang ia persembahkan kepada Allah hanyalah ibarat tetes air dibanding samudra. Sedangkan makrifat yang Allah berikan kepadanya adalah samudra itu sendiri. Apalah arti tetes air itu dibandingkan lautan tanpa batas? Amal tetap penting. Karena amal adalah bentuk penghambaan.
Tetapi makrifat adalah rahmat yang jauh lebih agung. Dan ketika seorang hamba hidup dalam kesadaran itu, ia tidak lagi gelisah tentang apa yang belum sempurna. Ia tidak lagi sibuk mengukur amalnya. Ia hanya tenggelam dalam rasa cinta, rasa hadir, dan rasa rindu kepada Allah. Itulah inti dari perjalanan spiritual. Cinta yang lahir dari makrifat, cinta yang tidak lagi membutuhkan alasan. Karena akhirnya, semua amal, semua doa, semua sujud, hanyalah jalan menuju satu tujuan, mengenal Allah. Dan ketika Allah sudah memperkenalkan dirinya, maka perjalanan itu menemukan maknanya. Apakah engkau sudah merasakan lafaz Allah bergetar dalam hatimu? Jika ya, maka jagalah ia baik-baik. Karena itu adalah rahasia teragung yang Allah titipkan kepadamu. Jangan hiraukan sedikitnya amalmu. Jangan sibuk bertanya mengapa aku. Syukurilah, dan berjalanlah terus dalam cahaya itu. Karena pada akhirnya, hanya Allah yang kau cari, hanya Allah yang kau cintai, dan hanya Allah yang akan menyambutmu di ujung perjalanan. Hidup seorang hamba di jalan makrifat adalah hidup yang penuh rahasia. Tidak semua orang mampu memahami, bahkan tidak semua orang berhak menyaksikan. Sebab makrifat adalah undangan khusus dari Allah. Bukan sekadar hasil dari ibadah yang dihitung dengan angka. Bukan pula buah dari ilmu yang dikumpulkan dengan kata-kata. Ia adalah cahaya yang tiba-tiba menyalakan relung hati, membuat seorang hamba seakan terbangun dari tidur panjang yang selama ini melalaikannya. Apabila Allah telah membukakan salah satu jalan makrifat bagimu, jangan sibuk menghitung mengapa pintu itu datang lebih cepat atau lambat. Jangan pula heran jika engkau mendapatinya saat amalmu belum seberapa, karena disitulah letak rahasia kasih sayang Allah. Dia tidak menunggu engkau menjadi sempurna untuk kemudian dia datangi. Justru dia mendatangimu saat engkau masih terengah-engah, agar engkau tahu bahwa engkaulah yang dibutuhkan untuk mengenalnya, bukan sebaliknya. Bukankah semua amal kita hanya persembahan yang kecil? Bukankah salat kita masih sering lalai? Puasa kita masih bercampur dengan riya, sedekah kita masih penuh pamrih? Namun meskipun amal itu rapuh, Allah tetap berkenan mengetuk pintu hati. Apa arti semua persembahan itu dibandingkan dengan apa yang Allah beri? Makrifat adalah anugerah yang tak sebanding dengan apapun. Bahkan jika engkau beribadah seumur hidup dengan sujud tanpa henti, tetap saja itu tidak sepadan dengan satu detik kehadiran makrifat di dalam hatimu. Di jalan ini, seorang hamba dituntut untuk tidak terjebak pada rasa cukup. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena merasa telah mendapatkan sesuatu. Padahal makrifat bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pembukaan yang lebih luas. Ia adalah pintu menuju taman-taman pengenalan Allah, yang setiap langkahnya akan membawa engkau pada rasa kagum yang tak bertepi. Karena Allah itu maha luas, tiada yang bisa mencapai ujungnya. Semakin engkau berjalan, semakin engkau merasa tidak tahu apa-apa. Semakin engkau menyelam, semakin engkau sadar betapa luas samudranya. Makrifat itu laksana matahari yang terbit di tengah kegelapan hati. Ia menyinari setiap sudut yang selama ini tersembunyi. Kegelapan hawa nafsu mulai terbakar. Kabut kesombongan perlahan sirna dan engkau menyaksikan dengan jelas siapa sebenarnya dirimu. Engkau sadar bahwa selama ini engkau hanyalah hamba yang lemah, bergantung sepenuhnya pada Allah. Engkau melihat bahwa segala yang engkau miliki bukanlah milikmu, melainkan titipannya. Nafasmu, matamu, hatimu, bahkan getaran pikiranmu adalah miliknya. Dan jika semua itu miliknya, maka apalah arti engkau menghitung amalmu? Ketika Allah memperkenalkan dirinya, engkau tidak bisa lagi mengukur cinta dengan amal. Engkau tidak bisa lagi menakar kedekatan dengan angka-angka ibadah. Sebab hubungan itu sudah berubah menjadi rasa. Rasa hadir, rasa dekat, rasa diliputi. Engkau tidak lagi menyembah karena takut neraka, atau karena menginginkan surga, melainkan karena cinta itu sendiri. Engkau sujud bukan untuk meminta balasan, tetapi karena hatimu tertarik kuat untuk tunduk kepada Sang Kekasih. Inilah rahasia makrifat yang tidak dimengerti banyak orang. Lafaz Allah yang bergetar dalam hati adalah tanda hidupnya makrifat. Lafaz itu bukan sekadar kata, melainkan cermin yang memantulkan wajah Allah di dalam hatimu. Ia hadir dalam diam. Bahkan ketika engkau tidak menyebutkan dengan lisan, ia bergaung dalam batinmu, membuat engkau selalu merasa disertai. Ketika engkau sedang sendiri, lafaz itu menenangkanmu. Ketika engkau dalam keramaian, lafaz itu menjagamu agar tidak larut. Ia bagaikan napas yang tidak pernah berhenti, menjadi denyut kehidupan rohanimu. Namun, anugerah sebesar ini tidak boleh dianggap remeh.
Allah bisa saja memberikan, dan Allah bisa pula mengambilnya kembali. Maka yang terpenting bagi seorang hamba bukanlah mempertanyakan mengapa ia mendapatkannya, melainkan bagaimana ia menjaga amanah ini. Cahaya makrifat harus dijaga dengan kerendahan hati, dengan rasa syukur yang dalam, dan dengan istiqamah dalam ibadah meski ibadah itu terasa kecil. Jangan sampai engkau lalai dengan berkata, "Karena aku telah diberi makrifat, maka aku tidak perlu lagi beramal." Itu adalah tipu daya, karena makrifat tanpa amal hanyalah ilusi, dan amal tanpa makrifat hanyalah gerakan kering. Keduanya harus menyatu. Amal sebagai bukti, makrifat sebagai ruh. Ada sebuah rahasia. Ketika Allah memberi makrifat, Dia sebenarnya sedang memanggilmu lebih dekat. Dia ingin engkau mengenalnya bukan hanya dengan ilmu, tetapi dengan rasa. Dia ingin engkau berhenti sibuk menghitung dirimu, lalu tenggelam dalam samudranya. Dia ingin engkau merasakan betapa cintanya jauh melampaui apa yang bisa engkau bayangkan. Maka jangan pernah mengabaikan undangan ini. Jangan biarkan pintu yang sudah dibuka itu tertutup kembali, hanya karena engkau sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain, atau merasa tidak pantas. Ketahuilah, rasa tidak pantas itu sebenarnya adalah bagian dari adab, tetapi jika berlebihan, ia bisa menjadi hijab, karena siapa yang benar-benar pantas. Bahkan para nabi pun hanya pantas karena Allah yang memuliakan mereka. Jadi jika Allah sudah memilihmu, terimalah dengan syukur. Katakan pada dirimu, aku tidak layak tetapi Allah melayakkan aku. Dengan begitu engkau akan berjalan dengan rendah hati, tanpa sombong dan tanpa ragu. Hamba yang telah diberi makrifat tidak lagi mencari-cari dalil untuk membenarkan rasa hatinya. Ia tahu bahwa apa yang ia alami adalah anugerah. Bukan berarti ia meninggalkan Al-Quran dan hadis karena itu tetap pedoman, tetapi ia sadar bahwa makrifat adalah lapisan terdalam dari iman, sesuatu yang tidak bisa hanya dijelaskan dengan kata-kata. Ia ibarat rasa manis madu. Engkau bisa membaca penjelasan tentang madu dalam 1000 kitab, tetapi engkau tidak akan benar-benar tahu rasanya sampai engkau mencicipinya sendiri. Begitu pula makrifat, ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang Allah pilih. Perjalanan ini juga akan menguji kesetiaanmu. Allah akan melihat, apakah engkau menjaga cahaya itu atau engkau lalaikan. Ada yang diberi sedikit rasa makrifat lalu ia menjadi sombong, merasa lebih suci dari orang lain. Maka Allah pun mencabut anugerah itu darinya hingga ia kembali gelap. Ada pula yang diberi cahaya lalu ia semakin tawadhu, semakin banyak menangis, semakin takut kepada Allah. Maka Allah tambah cahaya itu hingga hatinya penuh dan tidak lagi tersisa ruang bagi selainnya. Makrifat sejati membuat seorang hamba justru merasa semakin kecil. Ia tidak lagi sibuk menilai orang lain, karena ia sadar bahwa dirinya sendiri tidak punya apa-apa. Ia tidak lagi mengejar dunia, karena hatinya sudah kenyang dengan rasa hadir bersama Allah. Ia tidak lagi takut kepada manusia, karena ia tahu hanya Allah yang berkuasa. Ia tidak lagi risau dengan masa depan, karena hatinya yakin Allah yang mengatur segalanya. Bayangkan bagaimana hidupmu jika setiap langkah selalu disertai rasa hadir bersama Allah. Ketika engkau bangun, engkau ingat Allah. Saat engkau bekerja, engkau sadar bahwa Allah yang memberi rezeki. Ketika engkau diuji, engkau tahu Allah yang menenangkan. Saat engkau bahagia, engkau tahu Allah yang memberi nikmat. Apakah ada kenikmatan yang lebih besar dari itu? Inilah yang dimaksud para arif. Makrifat adalah surga hati di dunia. Sebelum engkau masuk ke surga akhirat, Allah sudah memberimu taman surga dalam batinmu. Engkau hidup dalam ketenangan. Meski dunia di luar penuh kegelisahan, engkau tersenyum dalam kesendirian, meski orang lain sibuk mengejar kebahagiaan, karena hatimu sudah cukup dengan Allah. Dan rahasia terbesarnya adalah, makrifat bukanlah tujuan, melainkan kendaraan menuju Allah. Ia bukan harta yang engkau simpan untuk dibanggakan, tetapi jembatan untuk terus berjalan menuju hadiratnya. Maka jangan berhenti hanya karena engkau merasa sudah diberi. Teruslah berjalan, teruslah mencari, teruslah merendahkan diri. Karena Allah itu tak pernah habis untuk dikenali. Akhirnya, semua amal yang engkau lakukan hanyalah ungkapan syukur. Amalmu yang kecil, sujudmu yang singkat, doamu yang sederhana. Semua itu adalah persembahan yang engkau bawa sebagai bukti cinta. Bukan karena Allah membutuhkannya, tetapi karena engkau tidak sanggup menahan rasa cinta itu tanpa menyalurkannya dalam amal. Dan ketika engkau hidup dalam kesadaran ini, engkau akan sampai pada satu pengakuan yang paling dalam. Ya Allah, semua yang kupunyai hanyalah milikmu.
Semua yang kulakukan hanyalah karenamu, dan semua yang kurasakan adalah anugerahmu. Tidak ada aku, yang ada hanya engkau. Itulah inti dari makrifat, lenyapnya rasa aku dalam samudra Dia. Lafaz Allah yang selalu bergetar di hatimu akan menjadi bukti bahwa engkau hidup hanya karenanya, bersamanya, dan untuknya. Dan pada akhirnya itulah yang akan menyelamatkanmu di dunia maupun di akhirat. Ketika seorang hamba sudah merasakan cahaya makrifat di dalam hati, ia akan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya bukanlah kebetulan. Segala peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, hanyalah bagian dari cara Allah memperkenalkan dirinya. Hati yang telah disentuh makrifat akan melihat rahasia di balik takdir. Sakit adalah jalan untuk mendekat, kegagalan adalah undangan untuk bergantung, kesulitan adalah tanda bahwa Allah ingin engkau berdoa, dan kebahagiaan adalah bukti kasih-Nya. Semua menjadi satu kesatuan. Tidak ada lagi yang disebut musibah murni, karena semuanya adalah tarbiyah dari Allah. Di titik ini seorang hamba berhenti mengeluh. Ia berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Karena ia tahu semua yang datang dari Allah pasti memiliki makna. Ia tidak lagi sibuk menolak takdir, melainkan sibuk mencari hikmah di dalamnya. Bahkan ketika ia melihat dirinya jauh dari kesempurnaan amal, ia tidak berputus asa, karena ia yakin pintu makrifat yang terbuka untuknya adalah bukti bahwa Allah tidak memandang rendah dirinya, melainkan justru mendekatkannya agar ia bisa semakin mengenalnya. Bayangkan seorang yang amalnya sedikit, ibadahnya sering lalai, tetapi tiba-tiba hatinya dipenuhi rasa cinta yang tak bisa dijelaskan. Ia mendengar nama Allah, lalu matanya basah tanpa sebab. Ia menyebut Allah sekali saja, lalu hatinya bergetar hingga seluruh tubuh merinding. Ia berdiri dalam sholat, lalu tiba-tiba merasa seakan seluruh dunia hilang, yang ada hanya Allah. Apakah rasa-rasa itu lahir dari amalnya? Tidak, itu adalah hadiah, itulah makrifat. Maka jangan heran jika engkau melihat ada orang yang tampaknya sederhana dalam amal, tetapi hatinya penuh nur. Jangan pula engkau terkejut jika ada orang yang tampaknya sangat sibuk dengan ibadah, tetapi hatinya masih keras, karena ukuran Allah berbeda dengan ukuran manusia. Allah melihat hati, bukan sekadar gerakan lahir. Allah bisa saja mengangkat seorang hamba yang lemah menjadi kekasih-Nya, hanya karena dia ingin dikenal. Inilah rahasia terbesar. Allah ingin dikenal. Dialah yang maha kaya, tidak butuh apapun dari makhluk, tetapi dia memilih untuk memperkenalkan dirinya. Ketika dia membuka pintu makrifat, itu artinya dia mengizinkanmu mengenal sebagian kecil dari kebesarannya. Dan itu adalah anugerah yang lebih besar daripada dunia seisinya. Jika engkau diberi dunia tetapi tidak diberi makrifat, engkau tetap miskin. Tetapi jika engkau diberi makrifat meski tidak memiliki dunia, engkau adalah orang terkaya. Namun cahaya makrifat tidak datang tanpa tanggung jawab. Ia bagaikan obor yang harus dijaga agar tidak padam. Bagaimana cara menjaganya? Pertama, dengan syukur. Jangan pernah merasa itu adalah hasil usahamu. Katakan selalu ini semua karena Allah. Kedua, dengan tawadhu. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Mungkin engkau diberi makrifat sekarang, tetapi bisa jadi Allah mencabutnya besok jika engkau sombong. Ketiga, dengan istiqamah. Teruslah beribadah dengan ikhlas meski amalmu tampak sedikit, karena amal itu bagaikan minyak yang menjaga obor makrifat tetap menyala. Seorang arif sejati akan selalu berjalan dalam kesadaran ini. Ia tidak mencari-cari kemuliaan di mata manusia, karena ia tahu semua itu fana. Ia hanya sibuk menjaga hubungan hatinya dengan Allah. Bahkan dalam amal yang kecil ia menemukan kehadiran yang besar. Satu kali menyebut nama Allah dengan penuh cinta, baginya lebih berharga daripada 1000 kata pujian dari manusia. Satu kali sujud dengan hati yang hadir, baginya lebih nikmat daripada harta yang melimpah. Hati yang telah diberi makrifat juga akan selalu merasa diawasi. Bukan dalam arti ketakutan, tetapi dalam rasa kedekatan. Ya, tapi Allah melihatnya di setiap detik. Ia merasa Allah mendengarnya setiap kali berdoa, bahkan sebelum lisannya bergerak. Ia sadar bahwa Allah lebih dekat dari urat lehernya. Dengan kesadaran ini ia tidak berani berbuat dosa, bukan karena takut hukuman, tetapi karena malu pada Allah yang selalu menemaninya. Makrifat juga mengajarkan tentang fana, lenyapnya rasa aku. Seorang hamba yang hatinya dipenuhi Allah, tidak lagi sibuk dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi berkata, aku berbuat, aku beramal, aku memiliki. Semua berubah menjadi Allah yang memberi,
Allah yang menggerakkan, Allah yang memiliki. Ia tidak lagi menisbatkan sesuatu pada dirinya, karena ia sadar semua berasal dari Allah. Inilah puncak makrifat. Ketika ego hancur, yang tersisa hanya Allah. Namun jangan disangka bahwa makrifat menjadikan seseorang jauh dari manusia. Justru sebaliknya, makrifat membuatnya lebih lembut, lebih penyayang, lebih peduli. Karena ia melihat semua manusia sebagai ciptaan Allah. Ia tidak tega menyakiti siapapun, karena baginya itu sama saja dengan menyakiti makhluk yang Allah ciptakan dengan kasih sayang. Ia tidak sombong terhadap siapapun, karena ia tahu semua sama-sama hamba. Ia bahkan berdoa untuk orang yang menyakitinya, karena ia melihat kebodohan mereka bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai ujian. Hidup seorang arif billah seringkali sederhana. Ia tidak perlu banyak bicara tentang makrifat, karena ia tahu rahasia ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia lebih banyak diam, tetapi hatinya selalu sibuk menyebut Allah. Jika berbicara, ucapannya menyejukkan. Jika tersenyum, wajahnya memantulkan ketenangan. Kehadirannya membuat orang lain damai. Meski ia tidak mengatakan apa-apa, inilah buah dari lafaz Allah yang selalu hidup dalam hati. Makrifat juga mengubah cara seseorang memandang dunia. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai tujuan, melainkan sebagai jembatan. Ia memandang harta hanya sebagai titipan, jabatan hanya sebagai amanah, keluarga hanya sebagai ladang cinta. Ia tidak lagi terikat pada dunia, tetapi juga tidak meninggalkannya sepenuhnya. Ia hidup di dunia tetapi hatinya bersama Allah. Dunia ada di tangannya, bukan di hatinya. Ada sebuah perumpamaan. Orang yang hidup tanpa makrifat bagaikan berjalan di padang pasir yang luas tanpa arah. Ia kehausan, berlari mencari air, tetapi yang ditemui hanya fata morgana. Sedangkan orang yang diberi makrifat, bagaikan menemukan mata air yang sejati. Ia minum, segarnya sampai ke hati. Ia berhenti berlari tanpa tujuan, karena ia sudah menemukan sumber kehidupan. Itulah bedanya hidup dengan dan tanpa makrifat. Rahasia lain yang jarang disadari adalah bahwa makrifat bukanlah sesuatu yang bisa diwariskan, dibeli, atau dipaksakan. Engkau bisa belajar ilmu bertahun-tahun, engkau bisa beribadah ribuan kali. Tetapi jika Allah belum membuka, engkau tetap tidak akan merasakannya. Sebaliknya, ada orang yang sederhana amalnya, tiba-tiba hatinya terbuka lebar. Maka jelaslah, makrifat bukan hasil usaha tetapi murni pemberian. Usaha hanya jalan untuk mengetuk, tetapi pintu hanya terbuka jika Allah berkehendak. Ketika pintu itu sudah terbuka, engkau akan melihat bahwa seluruh hidupmu sebenarnya adalah tarbiyah menuju saat ini. Semua suka duka, semua jatuh bangun, semua dosa-dosa yang pernah engkau tangisi, semuanya adalah bagian dari rencana Allah untuk membawamu ke titik ini. Allah menyiapkan hatimu dengan caranya sendiri, lalu ketika saatnya tiba dia memperkenalkan dirinya. Lalu apa yang tersisa bagi seorang hamba setelah merasakan ini? Hanya satu, menjaga hati tetap terikat pada Allah hingga akhir hayat. Jangan sampai cahaya ini padam sebelum engkau kembali kepadanya. Jangan sampai engkau sibuk dengan hal-hal dunia hingga lupa menjaga obor ini. Karena makrifat adalah bekal sejati. Cahaya yang akan menemanimu dalam kubur, yang akan menerangi jalanmu di padang mahsyar, dan yang akan menuntunmu menuju ridha Allah. Pada akhirnya, amal kita tetaplah penting, tetapi bukan sebagai harga untuk membeli makrifat, melainkan sebagai wujud syukur karena makrifat. Amal kita hanyalah jawaban kecil atas anugerah besar. Maka jangan remehkan amal, tapi juga jangan tertipu olehnya. Jadikan amal sebagai pengikat cinta, bukan sebagai alat untuk merasa berhak, karena sejatinya, tidak ada amal yang cukup untuk membayar anugerah ini. Ketika engkau sujud malam-malam dan menyebut nama Allah, lalu air mata jatuh tanpa engkau tahu sebabnya, ketahuilah, itulah makrifat yang sedang bekerja. Itu adalah tanda bahwa Allah ingin engkau dekat. Jangan hiraukan sedikitnya amalmu. Jangan sibuk meragukan dirimu. Biarlah hatimu larut dalam cinta itu, dan jagalah ia dengan sepenuh jiwa. Sebab pada akhirnya ketika segala sesuatu lenyap, ketika amal tak bisa lagi diandalkan, ketika dunia meninggalkanmu, hanya satu yang tersisa, Allah. Dan makrifat adalah jalan agar engkau bisa sampai kepadanya dengan selamat, dengan cinta, dan dengan kerinduan yang tak pernah padam.